Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 8 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang kedua, dan pada bulan yang lalu kita tidak mengadakan kajian ini. Maka pertemuan sebelumnya, yaitu pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, kita sampai kepada poin yang kedua. Ini kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, bahwa kita belajar bab yang kedua setelah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu Islam dan iman. Kemudian kita membahas bab yang kedua, Tauhid Ubudiyah dan Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Ubudiyah artinya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Dan Tauhid Asma wa Sifat artinya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Taib. Nah, di dalam bab ini penulis membawakan poin. Poinnya adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa ibadah intinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa adalah ibadah yang paling penting di dalam agama Islam.
Ya, doa adalah ibadah yang paling penting dalam agama Islam. Maka karena doa adalah ibadah, oleh sebab itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu hanya kepada Allah. Menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sholat tidak boleh niatnya untuk kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh sholat niatnya sholat untuk seorang rasul atau seorang wali. Maka demikian juga doa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Berdoa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berdoa kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada poin yang kedua. Poin yang pertama penulis menyebutkan bahwa seorang muslim apabila mengucapkan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atau ya rijalal ghaib, wahai wali-wali yang gaib yang sudah meninggal, madad madad, ghauth kami mohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ini berarti sudah berdoa kepada selain Allah. Ini berarti sudah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Meskipun dia mengatakan begini, "Oh, kami itu ketika meminta kepada Rasulullah, kami hanya mengucapkan di lisan, niatan kami tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ini tetap tidak diperbolehkan. Meskipun dia mengatakan kami minta kepada Allah, cuma lisan kami saja mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tetap meyakini bahwa Allah yang Maha Pengatur, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Pemberi, Allah yang mengabulkan doa. Meskipun lisan kami mengatakan ya Rasulullah, nah, ini tetap tidak boleh. Itu tetap dinyatakan sebagai sebuah kesyirikan. Karena harus ada kesamaan antara ucapan lisan dengan ucapan qalbu. Ya, tidak boleh hatinya memohon kepada Allah, lisannya memohon kepada Rasulullah. Ini tidak boleh. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kalau ada orang mengatakan saya berdoa dengan mengucapkan ya Rasulullah aghithni, ya wali Allah aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku dalam kesempitan, wahai wali Allah tolonglah aku dalam kesempitan. Maka dia mengatakan saya sebenarnya tidak minta kepada Rasulullah, saya hanya ingin menjadikan Rasulullah sebagai perantara saya. Karena saya ini makhluk berdosa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk mulia, maka kita seakan-akan begini, wahai Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolonglah aku dalam kesempitan. Maksudnya wahai Rasulullah sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka begitu. Maka seperti misalkan kalau kita masuk ke ingin menemui presiden misalnya, kata mereka, kita tidak bisa langsung menemuinya kecuali melalui perantara, pengawal-pengawalnya. Kita tidak bisa langsung masuk menemuinya, kan begitu kata mereka. Maka begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah, bahwa berarti Anda sedang menyamakan Allah dengan siapa?
dengan makhluk, dengan presiden, dengan raja. Allah ketika kita ingin meminta tidak perlu untuk perantara, minta saja langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu seperti manusia perlu perantara. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas seperti itu. Baik, kita lanjut sekarang poin yang ketiga. Penulis mengatakan, laqad kana al-musyrikuuna fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'taqidun anna Allah huwal khaliq war raziq walakinnahum yad'una al-awliya al-mumaththilina fil asnam wasitatan tuqarribuhum ila Allah falam yarda minhum hadhihi al-wasitah bal kaffarahum wa qala lahum walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar wallahu ta'ala qaribun sami'un la yahtaju ila wasitah qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Artinya ini termasuk hal yang merupakan syubhat orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Syubhatnya bagaimana? Orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa Allah lah pencipta dan pemberi rizki. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW itu meyakini Allah itu maha pencipta, maha pengatur, maha pemberi rizki. Mereka tidak mensyirikkan Allah dalam hal itu. Tetapi mereka berdoa kepada wali-wali, mereka yang berwujud patung. Ada wali seperti Lata, Uzza, Manat ataupun Hubal. Ini berhala-berhala mereka yang berwujud patung. Mereka beranggapan patung-patung itu menjadi perantara yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Sama tadi konsepnya. Ingin berdoa kepada Allah tidak langsung tetapi melalui perantara. Perantaranya di sini ada berhala-berhala. Tetapi ingat, apakah perbuatan itu dibenarkan oleh Allah? Allah tidak mentolerir perbuatan mereka itu. Allah tidak membenarkan perbuatan mereka itu. Bahkan mengkafirkan mereka dengan perbuatan mereka itu. Berarti perbuatan ini tidak benar. Ya, kalau ada orang mengatakan bagaimana doa mau dikabulkan sedangkan kamu orang berdosa, makanya pakai perantara. Nah, ini keliru. Ya. Karena tidak perlu perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menjadikan perantara ini antara mereka dengan Allah, ini perbuatan dikafirkan oleh Allah. Artinya dianggap kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali hanya agar mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dusta dan kafir. Lihat di situ, Allah mengkafirkan perbuatan orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbuatan menjadikan antara diri dengan Allah perantara, maka ini adalah kekufuran, dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sebuah perbuatan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat dan Maha mendengar, tidak perlu tidak perlu perantara. Sebagaimana firman-Nya, apabila kamu hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy,
tetapi Allah dekat dengan hamba-hambanya. Dekat dengan hambanya, ilmu pengetahuan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dekat dengan hambanya. Nah, ini jadi perbuatan seperti ini adalah sebuah perbuatan yang keliru. Jadi kalau kita runut dari nomor 1 sampai nomor 2 sampai dan 3 begini ya. Jadi nomor 1 itu bagaimana? Ini gambaran saja, gambaran mereka. Nomor 1 di sini ada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian di sini ada ad-da'i, orang yang berdoa. Nah, apa yang dilakukan oleh nomor pertama? Mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini mereka berdoa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya, saya berdoa kepada Rasulullah ini lisan saya saja. Lisan saya saja. Tetapi hatinya tetap berdoa kepada siapa? Allah. Nah, ini berdoa lisan, ini berdoa hati. Maka jawabannya bagaimana? Oh, tetap salah. Kenapa? Karena harus ada kesesuaian antara apa yang diucap oleh lisan dengan apa yang tertanam di dalam hati. Kalau memang berdoa kepada Allah, maka lisannya semestinya berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ini potret yang pertama. Ini sebuah kesyirikan juga. Ya, karena berdoa kepada makhluk. Berdoa kepada makhluk berarti memberikan ibadah kepada makhluk. Gitu ya. Baik. Yang kedua sekarang. Yang kedua sama di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini ada ad-da'i. Kemudian di sini ada al-wasithah. Al-wasithah artinya perantara. Ini orang yang berdoa. Nah, kata mereka, saya itu makhluk pendosa. Saya tidak mungkin langsung berdoa kepada Allah karena saya makhluk kotor. Saya tidak saleh, saya tidak suci. Maka saya memerlukan perantara. Seperti seorang manusia ketika ingin bertemu dengan raja, al-malik, raja, maka perlu perantara. Maka jawabannya mudah. Berarti Anda menyamakan siapa? Allah dengan raja. Kenapa Allah perlu perantara sebagaimana raja perlu perantara? Tidak perlu perantara. Ya, dan ini sebuah kesyirikan. Kemudian yang ketiga yang barusan kita bicarakan sekarang. Di sini ada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada ad-da'i. Orang yang berdoa. Sini ada al-wasithah. Sama dia. Kata mereka, kami berdoa kepada perantara ini hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita katakan perbuatan ini dinyatakan apa tadi? Kufur oleh siapa? Oleh Allah. Perbuatan seperti ini dinyatakan kufur oleh Allah, yaitu berdoa kepada perantara untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa Al-Qur'annya yuqarribuna ilallahi zulfa. Bagus anak-anak dinamakan zulfa. Itu artinya sedekat-dekatnya dengan Allah. Zulfa. Sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga potretnya yang barusan kita bicarakan itu adalah sebuah kekufuran, kesyirikan, dikufurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak perlu perantara. Allah Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Jadi tiga potret tersebut adalah sebuah kekeliruan. Nah, yang keempat sekarang. Inna haula'il musyrikin kanu yad'una Allah wahdahu 'inda asy-syada'id. Qala ta'ala wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awu Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Artinya, apabila dalam keadaan bahaya itu maksudnya di tengah lautan, di atas, di udara, di tempat yang tinggi, ada musibah, maksudnya dalam keadaan bahaya. Orang-orang musyrik berdoa hanya kepada Allah saja. Nah, ini dia. Dahulu begitu. Kalau dalam keadaan sempit, orang-orang musyrik zaman dahulu berdoanya murni hanya kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah. Tetapi setelah selamat dari bahaya, mereka berdoa kepada pelindung-pelindungnya lagi, berupa patung-patung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang kafir. Yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 22 yang artinya, dan apabila gelombang, yaitu gelombang di lautan, dari segenap penjuru menimpanya. Kita sering kalau lihat di internet kapal besar di tengah lautan, ombak dari semua sisi, depan, belakang, kanan, kiri, semua sisi, dan besar ombaknya. Dan mereka yakin bahwa mereka dalam kepungan bahaya. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas semata-mata kepadanya. Nah, saat sempit orang musyrik itu berdoanya kepada Allah. Saat sempit, ya. Karena mereka tahu sebenarnya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini. Jika begitu, ya, wa kanu yad'una awliya'ahum al-mumaththala fil asnam waqtar rakha fakaffarahumul Qur'an. Jika begitu, kenapa justru sejumlah orang Islam berdoa kepada para rasul dan orang-orang saleh selain Allah, mereka meminta pertolongan kepadanya baik di waktu susah maupun gembira. Nah, ini terjemahannya kurang. Saya bacakan, mereka yaitu orang-orang musyrik berdoa kepada wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, berhala-berhala mereka dalam keadaan lapang, nyaman. Maka Al-Quran mengkufuri mereka. Ini kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu.
Kalau dalam keadaan sempit, ada musibah, penyakit, kemiskinan di tengah lautan, mereka berdoanya kepada siapa? Allah secara ikhlas. Tapi kalau sudah dalam keadaan lapang, sehat, nyaman di daratan, ya, maka mereka kembali mensyirikkan Allah, meminta kepada berhala-berhala mereka. Perbuatan ini dikufuri oleh siapa? Oleh Al-Quran. Sampai di sini paham ya? Nah, baru setelah itu, fama balu ba'dul muslimin yad'una ghairallah minar rusuli was salihin wa yastaghithuna bihi wa yatlubuna al-ma'unata minhum waqta asy-syada'idi wal mihani wa waqtar rakha. Nah, adapun orang-orang beriman di zaman sekarang malah berbeda. Kenapa justru orang Islam berdoa kepada para rasul, berdoa kepada orang-orang soleh, yaitu maksudnya kepada selain Allah. Mereka meminta pertolongan kepada mereka, baik di waktu susah maupun di waktu gembira. Nah, ini bedanya. Orang musyrik zaman dahulu mensyirikkan Allah hanya dalam keadaan kapan? Saat lapang. Tapi kalau sempit, berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Paham ini? Orang musyrik zaman dahulu. Orang muslim zaman sekarang, sebagian dari mereka mensyirikkan Allah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Lebih dahsyat mana buruknya? Sekarang berarti. Ya. Coba aja di tengah masyarakat sebagian saat sedang gempa, saat sedang tsunami, malah sedekah laut. Dengan dalih adalah kebudayaan. Ini mensyirikkan Allah karena menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Saat dalam keadaan longsor, dalam keadaan gunung meletus, malah meyakini ada yang menjadi kuncen untuk agar tidak gunung meletus. Dalam keadaan sempit, kalau musyrik dulu dalam keadaan sempit berdoa langsung kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang sebagian sekarang mengaku dalam agama Islam dalam keadaan sempit malah melakukan perbuatan-perbuatan apa? Kesyirikan. Nah, bisa dimaklumi ini para Pak. Itu bedanya. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Apakah mereka tidak membaca alam yaqra'u qaulahu ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'ahim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin ay bi'ibadatihim ay bidu'aihim. Apakah mereka tidak membaca? Mereka di sini siapa? Apakah mereka tidak membaca firman Allah? Siapa gerangan yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Mereka di sini siapa? Kaum musyrikin dulu atau kaum muslimin sebagiannya sekarang? Kaum muslimin sekarang. Apakah orang-orang yang dalam keadaan sempit tetap mensyirikkan Allah ini enggak baca ayat surat Al-Ahqaf ayat 56 yang berbunyi, yang artinya siapa gerangan yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Maksudnya siapa gerangan di sini bukan untuk dijawab ya, tetapi ini untuk pengingkaran dan maknanya adalah peniadaan. Tidak ada yang lebih sesat, gitu ya. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang tidak dapat memberikan pertolongan sampai hari kiamat. Kenapa dikatakan berdoa kepada selain Allah itu adalah sebuah kesesatan? Karena berdoa kepada yang tidak bisa memberi apa yang diminta. Ya,
berdoa kepada berhala, berdoa kepada orang mati, dia saja terkena kematian. Bagaimana mau bisa memberi? Ya, meskipun disematkan gelar macam-macam, wali ini, wali ini, wali ini, tetap saja dia terkena kematian. Apalagi di zaman media sosial ini enak sekali menyebarkan sematan-sematan gelar, wali ini, wali ini, wali ini, dan seterusnya. Tetapi yang faktanya adalah orang tersebut mati. Orang tersebut meninggal dikubur, di dalam kubur. Itu faktanya. Maka itulah sebuah hal yang menyesatkan. Tidak ada yang lebih sesat, hilang akalnya dibandingkan orang yang berdoa kepada orang yang tidak bisa mengabulkan doa. Ya, dan tidak bisa mengabulkan doa itu sampai hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, yang didoai pun lalai dari doa yang disampaikan. Lalai maksudnya tidak peduli. Itu makanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang ini. Yang lebih parah lagi yang ketiga, idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nanti di hari kiamat dikumpulkan seluruhnya di hadapan Allah. Yang berdoa kepada makhluk ini dikumpulkan dengan makhluknya. Nanti di hari kiamat yang didoai atau yang dijadikan objek didoai ini akan takut kepada Allah dan mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak memerintahkan mereka menyembah kami. Mengingkari ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka. Paham ini para ikhwan? Di sini letak kesesatannya orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau antum ditanya, apa sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah? Satu, tidak bisa mengabulkan. Yang kedua, lalai. Orang yang didoai, dimintai sesuatu tersebut lalai. Ya, kenapa? Karena dia sendiri ngurus untuk dirinya sendiri saja susah, apalagi ngurus orang lain. Lalai. Yang ketiga, di hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan yang berdoa kepada mereka. Di hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan yang berdoa kepada mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiga yang menyebabkan berdoa kepada selain Allah adalah sebuah kesesatan. Nah, sebenarnya kalau dalam teori penyiaran nggak boleh mengatakan kata sesat, dianggap sebagai ujaran kebencian, ya, dijadikan penyimpangan. Termasuk penyimpangan di dalam berdoa kepada selain Allah adalah satu, selain Allah tidak mengabulkan doa. Yang kedua, selain Allah lalai terhadap doa. Yang ketiga, selain Allah akan mengingkari orang yang berdoa kepadanya, karena dia takut kepada Allah nanti di hari kiamat. Dia takut kepada Allah di hari kiamat. Nah, yang kelima sekarang, itu poin yang keempat ya para ikhwah. Jadi poin yang keempat itu kalau boleh kita ringkas, kesyirikan di zaman sekarang lebih apa? Lebih dahsyat buruknya dibandingkan kesyirikan di zaman dahulu. Mengapa? Kalau kesyirikan di zaman dahulu mensyirikan Allah hanya dalam keadaan apa? Lapang. Sedangkan kalau mensyirikan Allah zaman dahulu, zaman sekarang dalam keadaan sempit dan lapang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin ringkasan dari poin keempat juga adalah termasuk penyimpangan yang sangat menyimpang dari orang yang berdoa kepada selain Allah adalah selain Allah tidak mampu mengabulkan. Selain Allah lalai terhadap doa.
selain Allah akan mengingkari doa orang yang berdoa kepada mereka. Nah, itu ringkasan poin keempat. Taib yang kelima, yadhunnul katsiru minan nas annal musyrikin alladhina warada dzikruhum fil Qur'an kanu yad'una asnaman minal hijarah wa hadha khata' li'anna al-asnam alladhina warada dzikruhum fil Qur'an kanu rijalan salihin. ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا فسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت أي الأصنام. Sebelum saya baca terjemahannya, jadi gini, saya menuju ke sini. Mereka itu protes. Taib, kata orang-orang yang mensyirikkan Allah di zaman sekarang, yang berdoa kepada wali-wali. Taib, kalau zaman dahulu wajar salah, karena perantaranya ini kan berhala. Kalau zaman sekarang perantaranya ini wali, orang soleh. Masa berhala disamakan dengan wali? Paham nggak? Logika berpikir mereka paham nggak? Ya, kami menjadikan perantara, iya sama perantara. Tetapi kan perantara zaman dahulu berhala, patung, ya, patung. Sekarang perantaranya wali Allah, orang soleh. Masa disamakan wali Allah dengan orang soleh? Berarti boleh. Nah, paham ya? Ini logika berpikir mereka. Kenapa mereka getol tetap untuk menjadikan perantara? Karena perantaranya beda. Yang dicela oleh Allah adalah perantara yang berhala. Kalau perantara wali-wali Allah nggak dicela oleh Allah. Orang-orang soleh, ahli salawat, ahli zikir, ya, ahbab, orang-orang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masa disamakan dengan berhala? Itu maksud poin yang kelima. Paham ini? Ya, itu adalah maksud poin yang kelima. Coba sekarang kita baca artinya. Banyak orang yang menyangka bahwa kaum musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah orang yang menyembah patung dari batu. Nah, patung dari batu. Anggapan itu keliru, sebab patung-patung itu adalah patung orang saleh. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ibnu Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi, berkata, nama-nama tersebut adalah nama orang-orang saleh, umat Nabi Muhammad umat Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kepada para pengikutnya agar di tempat duduk mereka didirikan monumen, yaitu patung-patung yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Mereka melaksanakannya, namun patung-patung itu belum sampai disembah. Saat yang membuat monumen, yang membuat patung itu masih hidup, maka belum disembah saat itu. Setelah pembuat patung-patung itu mati, diganti dengan generasi berikutnya. Generasi berikutnya tidak mengetahui lagi apa maksud dari patung ini, apa maksud dari prasasti ini, apa maksud dari monumen-monumen ini. Akhirnya patung-patung itu disembah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ya,
Kalau tadi kan kalian mengatakan yang dinyatakan musyrik oleh Allah adalah yang menyembah berhala. Sekarang kita menjadikan perantara itu bukan berhala, tetapi wali-wali Allah. Maka kita katakan salah satu jawabannya banyak ya. Nanti antum akan dapatkan kalau antum belajar kitab Kasyfus Syubuhat. Ya, akan belajar kitab Kasyfus Syubuhat. Salah satu jawabannya adalah maka patung itu orang soleh asalnya. Mereka Wad, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr. Mereka ini orang soleh. Ada yang ahli sholat, ada yang ahli sedekah, ada yang ahli puasa, ada yang ahli. Ketika 5 orang ini meninggal, maka syaitan membisikkan, alangkah indahnya kalau kalian bikin prasasti, monumen, patung yang semisal dengan mereka. Kalau kalian melihat, kalian jadi semangat lagi sholat. Tujuan awalnya seperti itu. Kalau kalian ingat melihat dia, kalian semangat lagi untuk puasa. Kalau kalian melihat patungnya, kalian semangat lagi untuk bersedekah. Tujuan awalnya seperti itu, pengingat saja. Tetapi ketika pembuat patung ini meninggal, generasi berikutnya tidak tahu maksud dari pembuatan patung ini, maka syaitan kembali memberikan bisikan, itu patung untuk disembah. Nah, inti jawabannya adalah patung itu sebenarnya adalah nama orang-orang soleh. Ya, patung itu sebenarnya adalah orang-orang soleh. Seperti yang dilakukan oleh sekarang, oleh sebagian orang di zaman sekarang. Demi mengingat kepada orang-orang soleh, maka bekas-bekasnya ya dibuat apa gitu, sehingga mengingat orang soleh tersebut. Nanti lambat laun akan diibadahi. Makanya dalam agama Islam terlarang at-taswir. Apa itu taswir? Menggambar makhluk bernyawa, baik itu melukis di kanvas ataupun memahat pada patung, karena dikhawatirkan nanti akan disembah pada suatu saat, sebagaimana yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, makanya penyebab kesyirikan yang pertama adalah membuat gambar makhluk hidup. Membuat gambar di sini macam-macam caranya. Melukis di kanvas makhluk-makhluk hidup, orang-orang saleh, ataupun juga membuat patung-patung. Lambat laun kelak nanti akan diibadahi. Nah, ini harus dicegah. Jangan sampai nanti terjadi kesyirikan yang merata. Nah, ini poin yang kelima. Jadi poin yang kelima, mereka itu protes. Kenapa wali saya disamakan dengan apa? Dengan berhala. Maka kita katakan bukan menyamakan. Memang dari dulu patung-patung itu adalah nama-nama orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, ya, termasuk gambar yang lebih baik dijauhi, foto-foto. Ya, foto-foto orang saleh, karena dikhawatirkan nanti akan diibadahi. Mungkin sebagian ada yang berasumsi ini adalah mahabbah kami kepada orang saleh, rasa cinta kami kepada orang saleh. Nah, kalau seandainya tujuannya itu bagus saja, tetapi dikhawatirkan nanti kalau sudah tidak ada yang diganti oleh generasi baru, dikhawatirkan nanti diibadahi foto-foto tersebut, dimintai foto-foto tersebut, dan sudah terjadi di sebagian keadaan masyarakat. Betul apa betul? Ya. Dijadikan sebagai jimat dan seterusnya, penglaris dan seterusnya. Ya, ini kalau dijadikan penglaris, mereka punya alasan lagi. Ini syarat aja. Intinya tetap minta kepada Allah. Ini salah satu sebab saja.
intinya tetap minta kepada Allah. Maka jawabannya mudah. Sebab antara dua. Sebab kauni qadari, sebab syar'i dini. Pilih mana? Kalau sebab syar'i dini tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebab kauni qadari, mana buktinya? Terbukti tidak? Ada jurnalnya enggak? Ada pembuktian ilmiahnya enggak? Seperti obat sakit kepala, seperti vaksin, seperti obat penurun panas, ada bukti ilmiah, ada yang bertanggung jawab akan hal ini. Nah, jika menjadikan sebab sebagai sebab, padahal dia bukan sebab syar'i atau kauni dalam syariat Islam, maka itulah termasuk perbuatan syirik asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar apabila dianggap bahwa hal tersebut mengatur, mencipta, berkuasa. Bisa mendatangkan rezeki karena foto ini. Bisa mendatangkan kesembuhan penyakit karena foto ini. Menahan mara bahaya karena foto ini. Bukan sebatas sebab lagi, tetapi seperti pencipta, pengatur, berkuasa. Ini naik dari syirik asghar menjadi syirik apa? Akbar. Bisa dipahami ini para ikhwah? Na'am. Allahumma aslihil ahwal. Ya Allah, semoga kita diperbaiki seluruh keadaan kita, ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, qala ta'ala munkiran 'ala alladhina yad'una al-anbiya wal awliya qul id'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa adh-dhurri 'ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahum wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah ma khalasatuhu nazalat hadhihi al-ayatu fi jama'ati min al-ins kanu ya'buduna al-jinna wa yad'unahum min dunillah fa aslama al-jinn wa qila nazalat fi jama'ah min al-ins kanu yad'una al-masiha wal malaika fa hadhihi al-ayah tunkiru 'ala man yad'u ghayra Allah walau kana nabiyyan aw waliyan. Saya ingin menyebutkan ringkasan dulu apa yang dimaksud dari poin ke-6 ini. Jadi yang dimaksud dari poin ke-6 ini adalah bahwa Allah mengingkari orang yang berdoa kepada selain Allah. Baik itu selain Allah itu Rasulullah, para nabi atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau malaikat. Kenapa? Karena selain Allah sendiri berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah. Selain Allah sendiri berlomba-lomba agar diampuni dosanya oleh Allah. Malah orang ini berdoa kepada ini. Padahal yang ini saja berlomba-lomba ingin dapat apa? Rahmat Allah. Itu maksudnya para ikhwan dirahmati Allah. Jadi Allah mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, baik itu selain Allahnya para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Kenapa? Karena malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan wali-wali Allah saja berlomba-lomba untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah. Maka yang di bawah ini jangan berdoa ke sini, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ringkasan poin yang ke-6. Baik, kita baca. Allah Subhanahu wa taala membantah orang yang berdoa kepada para nabi dan para wali. Ustaz, ada enggak sih yang berdoa kepada para nabi, kepada ada. Ya, yang mengatakan Husain madad. Wahai Husain, kami mohon pertolongan. Wahai Ghauth, aghithna. Wahai wali Ghauth,
yang memberi wali ghaus, berilah pertolongan kepada, ada orang yang berdoa kepada nabi, kepada wali-wali Allah, itu ada, tidak, bukan berita begitu saja, ada. Apa bantahan Allah kepada mereka ini? Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Hei orang-orang yang berdoa kepada saya, silahkan kalian panggil orang-orang yang kalian doai selama hidup di dunia. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Artinya apa? Yang kalian ibadahi, yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka sendiri tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong kalian yang berdoa kepada mereka. Mereka sendiri tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat, apalagi memberikan pertolongan, manfaat untuk kalian yang berdoa kepada mereka. Tidak bisa. Ya, itu maksud ayat. Orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka seru. Siapa orang-orang dan siapa mereka? Nah, orang-orang yang mereka seru itu, siapa orang-orang dan siapa yang mereka? Orang-orang yang mereka seru itu sendiri justru mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan juga mengharapkan rahmatnya Allah dan serta takut akan siksa Allah? Nah, siapa orang-orang yang mereka seru? Yang dimaksud orang-orang siapa di sini? Para nabi, para wali yang mereka seru. Mereka di sini siapa? Gini ya. Ini saya hapus ya. Nah, ada orang berdoa kepada wali atau nabi atau al-malaikah. Kata Allah, orang-orang, ini orang-orang yang mereka ibadahi, ini mereka. Orang-orang yang mereka ibadahi, orang-orang yang mereka ibadahi, ya, mereka ini mencari kepada Allah apa? Rahmat, takut dari apa? Siksa. Mereka aja sibuknya kepada Allah. Lalu kenapa kalian si mereka ini berdoa kepada orang-orang ini? Sedangkan mereka aja sibuknya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat sering digunakan untuk dalil atas orang yang bertawassul. Ya. Kata mereka, boleh tawassul, ada dalilnya dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 56-57. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari kepada Rabb mereka al-wasilah. Ya, al-wasilah. Jadi mereka mencari kepada Allah al-wasilah. Nah, pemahamannya begitu kata mereka. Kita cari, ini mereka ini mencari agar sampai kepada Allah al-wasilah. Al-wasilahnya ini. Makanya mereka menjadikan ini sebagai perantara antara mereka dengan siapa? Dengan Allah. Inilah dalil tawassul kata mereka. Maka bantahannya bagaimana? Sanggahannya adalah yang dimaksud ini, orang-orang ini malah mereka mencari kepada Allah agar lebih dekat. Yang dimaksud dengan mereka mencari kepada Allah al-wasilah, maksudnya ini. Mereka mencari kepada Allah al-wasilah. Al-wasilah adalah amalan yuqarribu ilallah. Amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan perantara. Mereka mencari kedekatan kepada Allah dengan beramal, bukan perantara. Paham ya?
Contoh, seseorang berdoa, maka agar doanya dikabulkan oleh Allah, baca sholawat, memuji Allah, beristighfar atas dosa. Nah, ini namanya wasilah. Ini namanya apa? Tawassul. Beramal soleh sebelum berdoa. Nah, gitu. Itu namanya wasilah. Ya, beramal soleh sebelum berdoa itu namanya wasilah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini turun mengenai sekelompok manusia yang menyembah jin dan berdoa kepadanya. Jin tersebut kemudian masuk Islam. Nah, tafsirannya ada orang yang berdoanya kepada jin. Ternyata jinnya masuk Islam. Jinnya malah berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Sedangkan yang di sini masih berdoa kepada jin. Jinnya saja berdoa kepada Allah. Jinnya saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kisah menarik tentang meminta-minta. Ada orang sukanya minta-minta, nggak mau kerja gitu, minta-minta. Kemudian sampai orang kampung itu sepakat. Ini saya masih ingat dikisahkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Orang ini sukanya minta-minta, nggak mau kerja. Sampai orang desa dan kampung itu sepakat, kalau datang si fulan jangan kita kasih, kita arahkan saja kepada orang yang paling kaya di kampung kita. Datang ke si fulan, tolong saya minta sana, itu orang paling kaya kami. Datang si fulan, tolong saya minta sana, pokoknya diarahkan ke sana. Akhirnya orang yang datang ke rumah yang paling kaya itu, akhirnya dikatakan oleh tukang yang ada dalam rumah itu, si fulan yang kaya sedang berada di dalam masjid, cari saja dalam masjid dia ada. Masuklah yang suka minta-minta itu ke dalam masjid. Kemudian dia lihat di pojokan masjid, orang itu ternyata minta kepada Allah. Ya Allah, dalam hati orang yang miskin yang suka minta-minta ini, ngapain saya minta kepada yang juga minta? Ngapain saya minta kepada makhluk yang juga minta? Mintalah kepada Allah Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tafsir yang dibawakan oleh Abdullah bin Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi maksud dari ayat ini adalah sekelompok manusia beribadah kepada jin, berdoa kepada jin. Ternyata jinnya masuk Islam. Jinnya malah berdoa kepada Allah, sedangkan orang ini masih berdoa kepada jin. Ada juga yang mengatakan, yaitu tafsiran yang kedua, ayat ini turun mengenai orang-orang yang berdoa kepada Isa, Al-Masih dan malaikat. Ini sama yang saya contohkan tadi. Orang ini berdoa kepada Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa-nya sendiri berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nabi Isa sendiri takut siksa Allah. Nabi Isa sendiri berharap rahmat Allah. Lah ente malah berdoa kepada Nabi Isa. Kenapa tidak berdoa kepada siapa? Kepada Allah langsung. Nah, sama itu. Wali-wali Allah sendiri takut kepada Allah. Wali-wali Allah sendiri berharap rahmat Allah, berharap diampuni oleh Allah. Malah kamu berdoa kepada wali. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, fahadhil ayat tunkiru ala man yad'u ghairallah walau kana nabiyyan aw waliyan. Dari keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa ayat ini membantah dan mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meskipun kepada nabi dan wali. Ya, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Nah, ya, kiranya cukup yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Karena yang setelahnya ada yang berkaitan dengan istighatsah, tawassul, dan pembahasannya panjang. Sudah 1 jam kita berbicara. Jika ada yang ingin ditanyakan maka dipersilahkan. Nah, atau saya lanjutkan sampai selesai. Jadi bulan depan kita bicarakan di mana Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan? Lanjut ya? Baik. Kita lanjut. Kemudian yang ketujuh, bizamil ba'dhi anna al-istighatha bi ghairillah jaizah. Yaqulun al-mughithu 'ala al-haqiqati huwa Allah. Wal istighatsatu bir rasuli wal awliya takunu majazan kama taqulu syafani ad-dawa wat tabib. Wa hadha mardudun 'alaihim fi qawli Ibrahim alaihi salam alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Akkada bid-dhamiri huwa fi kulli ayatin liyadulla 'ala anna al-hadiya war-raziqa wash-shafiya huwa Allah la ghayra wa anna ad-dawa sababun lish-shifa wa laysa syafiyan. Nah, yang ketujuh maksudnya begini. Kalau kita sedang berdoa kepada Rasulullah, itu sebenarnya kita kiasan saja. Kiasan. Bahasa kiasan saja. Sebenarnya yang menyembuhkan tetap Allah. Yang mengabulkan doa tetap Allah. Kita berdoa tetap kepada Allah. Seperti misalkan kata mereka, alhamdulillah, dengan sebab obat ini sakit kepala hilang. Kita ucapkan seperti itu, kita meyakini bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah. Obat hanya penyembuh. Nah, ketika kita berdoa kepada Rasulullah, kita tetap meyakini yang mengabulkan adalah Allah. Rasul hanya sebatas penyebab kita bisa berdoa saja. Ya. Nah, maka jawabannya bagaimana para ikhwan dirahmati Allah? Nah, ini bertentangan karena yang menyembuhkan adalah Allah. Yang memberi pengabulan doa adalah Allah, bukan Rasulullah, bukan obat. Begitu bantahannya. Yang jelas ini adalah salah satu syubhat mereka yang beristighatsah kepada Rasulullah, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Saya baca artinya. Ada orang yang menyangka bahwa minta tolong, istighatsah itu artinya minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Itu istighatsah. Beda dengan isti'anah. Isti'anah minta tolong. Istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Bahwa minta tolong istighatsah kepada selain Allah itu boleh dengan alasan bahwa yang memberi pertolongan sebenarnya adalah Allah. Seperti istighatsah kepada para rasul dan wali-wali. Ini mereka anggap boleh, sebagaimana ada orang berkata, saya disembuhkan oleh obat dan dokter. Pendapat ini salah, dibantah oleh firman Allah yang mengisahkan doa Nabi Ibrahim. Allah lah yang menciptakanku, maka Allah lah yang memberikan petunjuk kepadaku. Allah lah yang memberi makan dan minumku. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi di situ bantahan ayat ini, surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 80 menerangkan bahwa pemberi petunjuk, pemberi rezeki dan pemberi kesembuhan adalah Allah semata, bukan yang lain. Sedangkan obat hanyalah sebab dan tidak dapat menyembuhkan dengan sendirinya. Jadi tetap tidak boleh pada ikhwah seseorang berdoa kepada Rasulullah, kepada wali-wali Allah dengan asumsi bahwa tetap saja ini sebenarnya kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena penyembuhnya adalah Allah. Seperti orang mengatakan yang menyembuhkan sakit kepala saya obat saya. Kan seperti sebenarnya maksudnya adalah obat adalah penyebab. Ya. Maka kita katakan ini asumsi tidak benar. Ini pemikiran tidak benar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berkata, yaitu jika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Tetap yang menyembuhkan Allah, bukan dialah obat yang menyembuhkan. Tidak. Kata-kata dia menunjukkan kepada bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dan kalau kita pikir para ikhwah, orang ini kenapa sih ngeyel ya? Apa susahnya langsung berdoa kepada siapa? Pada Allah.
Kenapa sih ngeyel gitu? Sampai nyari-nyari syubhat segala macam, mempertahankan argumentasinya. Sudah, berdoa aja kepada Allah. Ngapain? Ya, ngapain berdoa kepada makhluk-makhluk Allah? Kan fitrah orang yang bertauhid yang masih suci kan begitu. Ngapain sih susah-susah nyari perantara? Sudah, langsung aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Baik, yang kedelapan. Al-katsiru minan nas la yufarriqu bainal istighatsah bihayy aw bimayyit. Wallahu ta'ala yaqul wa ma yastawi al-ahya wal amwat. Wa qawluhu ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min aduwwihi. Wa hiya hikayatun an rajulin istaghatha bi Musa liyahmiyahu min aduwwihi. Wa qad fa'ala dhalika fawakazahu Musa faqadha 'alayhi. Amma al-mayyitu fala tajuzu al-istighathatu bihi li'annahu la yasma'u ad-du'a walau sami'a la yastati'u al-ijabah li'adami qudratihi. Qala ta'ala in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Ada orang tetap ngeyel, saya berdoa kepada wali. Kenapa? Karena wali itu bisa menghantarkan doa saya kepada Allah. Sebagaimana wali yang masih hidup bisa mendoakan saya agar saya doanya dikabulkan oleh Allah. Maka yang sudah mati juga begitu. Apalagi nanti mereka pakai dalil. Ini yang syubhat punya dalil, agak ilmiah lah. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan sekali-kali mengira orang yang mati di jalan Allah itu amwat, mati. Bal ahya, tetapi mereka hidup. Maka ini alasan mereka. Kata mereka, meskipun wali itu mati tetap sama dengan orang yang masih hidup. Makanya penulis mengatakan banyak orang yang tidak dapat membedakan antara istighatsah kepada orang yang hidup dengan istighatsah kepada orang yang sudah mati. Kalau walinya masih hidup, orang solehnya masih hidup, kita minta doakan, ya, doakan ustaz, atau doakan dik, doakan kiai, doakan tuan guru. Orangnya masih hidup, ada di depan. Maka ini boleh tidak? Boleh. Kenapa masih hidup dan dia ada di depan kita, ada hadir dan bisa mendoakan kita? Nah, ini harus dibedakan antara yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Ya. Dalam surat Fatir ayat 22, orang-orang musyrik tidak membedakan antara yang hidup dan mati. Tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang mati, padahal Allah membedakannya. Begitu juga Nabi Musa dimintai tolong oleh seseorang dari golongannya untuk mengalahkan musuh orang itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa bisa beristighatsah kepada orang yang masih hidup. Boleh. Dengan minta didoakan, boleh. Tapi kalau yang sudah mati bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena yang sudah mati tidak bisa mendoakan. Ya, kalaupun bisa mendoakan tidak akan dikabulkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mati, kita tidak boleh meminta tolong kepadanya karena ia tidak dapat mendengar doa kita. Tidak dapat mendengar doa kita. Ya. Ustaz, kan ada hadis bisa mendengar salam. Hadisnya sahih. Ma min muslimin marra bi qabra akhihi kana ya'rifu dunya illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah seorang muslim melewati kuburan lalu dia ucapkan salam kecuali yang di dalam kubur ini akan mengetahui, oh itu teman saya, dan dia akan menjawab. Nah, ini dalilnya bahwasanya orang yang sudah mati bisa mengetahui, mendengar doa kita. Taib. Ya, andaikan pun mendengar, nah ini makanya ia tidak akan memenuhi permintaan kita karena mati. Kalaupun mendengar tidak bisa memenuhi permintaan karena ia tidak dapat melakukannya. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 14, apabila kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak dapat mendengar doamu, dan seandainya mereka dapat mendengar, mereka tidak dapat memenuhi permintaanmu, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Nah, itu jawabannya ya para ikhwan.
Nanti ada aja tuh syubhat-syubhatnya. Nah, mereka kan wali Allah hidup di kubur. Mereka kan bisa jawab salam. Ya, betul, hidup di kuburan. Bisa jawab salam, iya. Tetapi bisa mengabulkan doa enggak? Mungkin. Ya. Kenapa bisa mungkin? Kan bisa jawab salam. Maka kita tidak bisa berbicara dengan tentang alam gaib, alam kubur kecuali dengan dalil. Tidak bisa. Ya, berbicara kecuali dengan dalil. Nah, kalau seandainya dikatakan bisa menjawab salam, iya, ada dalilnya. Mengenali orang yang datang, iya, ada dalilnya. Tapi bisa mengabulkan doa, mana dalilnya? Ini kan kadang-kadang banyak cerita-cerita khurafah gitu. Cerita-cerita yang menyimpang, yang tidak masuk akal. Wah, sidin datang. Taib, kalau datang, kenapa? Kalau memang menjelma setelah meninggal datang lagi, kenapa? Bolehkah kemudian dimintai? Bolehkah kita berdoa kepadanya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berarti kalau berdoa kepada makhluk memalingkan ibadah doa kepada selain Allah, dan itu adalah kesyirikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah itu tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang mereka sendiri dibuat oleh orang. Mereka itu benda mati, tidak hidup. Mereka itu tidak dapat mengetahui kapan para penyembahnya akan dibangkitkan. Ya, jadi kenapa kita berdoa hanya kepada Allah? Karena Allah mencipta. Allah tidak diciptakan, Allah mencipta. Karena Allah hidup, maha hidup, tidak pernah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan dibangkitkan hari kiamat. Nah, ini para ikhwah. Jadi kenapa kita berdoa kepada Allah? Kenapa kita tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah? Karena kita meyakini tauhid rububiyah. Karena kita meyakini tauhid rububiyah. Nah, itu poin yang ke-8. Jadi ringkasannya, poin yang ke-8 adalah bahwa tidak boleh berdoa kepada wali yang sudah mati, rasul yang sudah mati. Ya, kenapa? Karena yang sudah mati meskipun dia hidup sebagai wali Allah di alam kubur, dia tidak bisa mengabulkan doa. Tidak bisa mendengar doa dulu, tidak bisa mendengar doa. Kalaupun bisa mendengar, tidak bisa apa? Mengabulkan doa. Kalau dan mereka adalah akan mengingkari perbuatan orang-orang yang musyrik nanti di hari kiamat. Gitu ya. Baik. Yang ke-9. Thabata fil ahadits sahihah anna an-nasa yaumal qiyamah ya'tuna al-anbiya fayastashfi'una bihim hatta ya'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayastashfi'una bihi an yafruja anhum aw an yufarrija anhum fayaqul ana laha thumma yasjudu tahta al-'arsh wa yatlubu min Allah al-faraj wa ta'jil al-hisab wa hadhihi syafa'ah talabun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa hayy yukallimuhu an-nas wa yukallimunah an yashfa'a lahum 'inda Allah wa yad'u lahum bil farah wa hadha ma sayaf'aluhu bi abi huwa wa ummi. Nah, yang ke-9 ini ringkasannya begini. Kenapa enggak boleh berdoa kepada Rasulullah? Nanti di hari kiamat kan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk meminta kepadanya. Di dalam cerita syafaat uzma. Maka kita boleh saja minta syafaat kepada Rasulullah sekarang. Wahai Rasulullah, syafi'ni fiyya. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Boleh enggak begitu? Hah? Wahai Rasulullah, berikan sekarang nih, kita berdoa sekarang di dunia. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kata mereka, kenapa enggak boleh? Oh, di akhirat boleh. Nah, bagaimana sanggahannya? Hah? Kenapa?
Syafaat milik Allah. Ahsan. Yang pertama sanggahannya sebagaimana dikatakan oleh akh adalah syafaat milik Allah, maka mintalah kepada siapa? Allah. Apa dalilnya syafaat milik Allah? Wa anna syafa'ata lillahi jami'an. Dan syafaat adalah milik Allah seluruhnya. Maka mintalah syafaat kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sanggahan yang lain. Aturannya banyak sanggahannya. Berdoa minta syafaat adalah berdoa, dan berdoa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika ada orang mengatakan wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepadaku, ini berarti dia berdoa kepada makhluk. Berdoa kepada makhluk, dan berdoa kepada makhluk tidak dibenarkan, kesyirikan. Jawaban dua sudah jawaban. Yang ketiga, masalah dalil mereka hari kiamat kok. Di hari kiamat kita dibolehkan minta kepada Rasulullah. Bagaimana jawabannya? Karena itu di hari kiamat. Sekarang kita di mana? Di dunia. Ya, paham ini para ikhwah? Jadi tidak bisa disamakan keadaan dunia dengan keadaan akhirat. Nah, sama seperti yang Bapak sebutkan tadi, karena di hari kiamat kita langsung bisa meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu 3 jawaban minimal. Jawaban yang ketiga adalah bahwa iya di hari kiamat boleh minta langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi kita sekarang di mana? Di dunia. Maka mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah poin yang ke-9. Saya bacakan ya. Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan pada hari kiamat nanti manusia mendatangi para nabi untuk meminta syafaat sampai mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat agar segera dibebaskan. Jadi maksudnya gini para ikhwan, kan manusia dibangkitkan seluruhnya kemudian digiring ke padang mahsyar oleh api. Jadi api itu menggiring mereka. Manusia disuruh jalan ke padang mahsyar seluruhnya. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu tidak ada kabar, lama berdiri dalam keadaan telanjang, lama berdiri, nggak ada kabar. Maksudnya tidak ada kabar itu, tidak ada keputusan ini mau ngapain. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan gak bisa, aku pernah melakukan kesalahan. Akhirnya pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mengaku tidak bisa, itu bukan bagian saya. Akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata mereka itu kan boleh. Maka kita katakan itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Ya. Nah, ini maksud daripada hadis ini. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, memang saya dapat memberi syafaat. Kemudian beliau sujud di bawah arsy, dan arsy adalah makhluk paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah. Di atas arsy lah Allah beristiwa, dan memohon kepada Allah agar mereka segera dibebaskan dan dipercepat proses penghisabannya. Jadi ini hadis panjang sebenarnya. Disebut oleh para ulama asy-syafa'atul uzma, hadis syafaat Rasulullah yang paling besar. Dan dari syafaat Rasulullah yang paling besar itulah beliau akhirnya mendapatkan maqam mahmud, tempat yang terpuji. Makanya nama beliau adalah Muhammad atau Ahmad. Muhammad artinya orang yang dipuji, dipuji oleh seluruh makhluk dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir. Kenapa dipuji? Karena dengan syafaat Rasulullah, doa Rasulullah kepada Allah, dimulai perhelatan apa? Hisab. Dimulai perhelatan hisab. Kalau enggak ada ketentuan dari Allah. Dan waktu itu kan terserah Allah. Mau diapakan terserah Allah. Enggak ada yang berani. Ya, karena disebutkan dalam hadis Allah murka pada hari itu tidak pernah murka selain hari itu, seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi?
Syafaat ini adalah permintaan Nabi Muhammad SAW, dan waktu itu beliau dalam keadaan hidup, di mana beliau dapat berbicara dengan mereka, lalu beliau memohonkan syafaat. Itulah yang diperbuat Rasulullah SAW. Bagaimana mekanisme syafaat? Di atas ada Allah, ini ada orang yang diberi syafaat, ini ada Rasulullah. Kita ingin dapat syafaat Rasulullah. Syafaat Rasulullah di sini. Maka Rasulullah nanti di akhirat akan datang kepada Allah. Lalu berkata, "Ya Allah, ampuni si fulan." Nah, itu namanya metode syafaat Rasulullah SAW. Jadi Ustaz, syafaat itu apa artinya? Adalah Rasulullah mendoakan umatnya agar diampuni dosanya. Itu syafaat. Itulah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini ada syaratnya sampai terjadi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diridhai. Yang ketiga, yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah. Dan tidak ada cara untuk diridhai oleh Allah kecuali dengan mentauhidkan Allah dan mati di atas tauhid. Ya, makanya ada hadis, syafaati li ahli kabari min ummati man la yusyriku billahi syai'an. Syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa dari pelaku-pelaku dosa besar dari umat, siapa saja yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu proses syafaat ya para ikhwah. Al-Quran, puasa, nanti di hari kiamat bisa menjadi pemberi syafaat. Bagaimana maksudnya? Nanti Al-Quran dan puasa datang menghadap kepada Allah. Al-Quran berkata, "I Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fi." Ya Allah, kata Al-Quran, itu orang aku tahan dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, maka ampuni dosanya. Nah, itu proses syafaat seperti itu. Puasa nanti datang di hari kiamat kepada Allah. Mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin-nahar fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku larang dia untuk makan minum di siang hari karena Engkau, maka ampuni dosa orang tersebut. Itulah makna daripada Al-Quran, dan puasa adalah pemberi syafaat. Jadi kalau ringkasannya, pemberi syafaat adalah mendoakan orang yang dalam keadaan kesulitan. Nah, kemudian yang ke-10, wa akbaru dalilin 'ala al-farqi baina at-talabi min al-hayy wal mayyit huwa ma fa'alahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma hinama nazala bihim al-qahth fa talaba min al-Abbas ammin nabi ammin Rasul sallallahu alaihi wasallam an yad'uwa lahum wa lam yatlubu min ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da intiqalihi ila ar-rafiqil a'la. Argumen yang paling kuat untuk membedakan antara memohon kepada orang mati dan orang hidup. Nah, ini bantahan, masih membantah ya. Karena jujur para ikhwah, saya dulu di sebuah kelompok memang meyakini Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, bisa didatangkan kapan saja, bisa janjian sama Rasulullah SAW ya. Nah, itu sebuah keyakinan di sebuah kelompok para ikhwah yang dirahmati Allah. Makanya kan ada Nabi kalau baca-bacaan sejarah itu nanti ada mahallul qiyam, itu menganggap bahwa Rasulullah SAW sedang hidup, sedang datang. Dan ini susah masuk akalnya. Kenapa? Karena yang mengadakan bacaan-bacaan seperti itu banyak, yang mahallul qiyamnya di dunia ini banyak. Lalu Rasulnya yang mana datang? Inikah? Yang di Indonesia kah? Yang di Afrika kah? Yang di Amerika kah? Kalau Indonesia saja banyak sekali, di Samarinda kah? Atau di Banjar kah? Atau di mana? Karena mereka menganggap bahwasanya Rasul datang pada waktu itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, argumen yang paling tepat untuk membedakan antara memohon kepada orang mati dan orang hidup adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pada waktu terjadi kekeringan di mana beliau meminta kepada Al-Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka. Umar radhiyallahu anhu tidak pernah meminta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Jadi ini ceritanya Nabi Muhammad SAW sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman beliau terjadi kekeringan yang sangat dahsyat.
Lalu apa beliau katakan? Ya Allah, dahulu kami meminta Rasulullah agar berdoa untuk kami. Sekarang kami meminta paman Rasulullah agar berdoa untuk kami. Kalau seandainya antara hidup dan mati sama saja, maka ngapain meminta kepada siapa? Paman Nabi Muhammad SAW. Minta saja kepada Rasulullah kalau begitu langsung. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yadhunnu ba'du ahli al-'ilm anna at-tawassula kal-istighatsati ma'an al-farqa bainahuma kabir. Ada sejumlah ulama menyangka bahwa tawassul itu sama dengan istighatsah. Tawassul sama dengan istighatsah. Padahal perbedaan antara keduanya sangatlah besar. Fattawassulu huwa at-talabu min Allah biwasitah. Tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui perantara. Ya, fataqulu mathalan Allahumma bihubbika wa hubbina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farij 'anna. Tawassul adalah berdoa kepada Allah melalui perantara seperti, wahai Allah, dengan perantara cintaku kepadamu, yaitu kepada Allah, dan cintaku kepada Rasulmu, bebaskanlah kami. Nah, ini tawassul. Perantaranya amal soleh. Perantaranya amal soleh. Habis bersedekah, ya Allah, saya tadi sedekah, mudahkan anak saya menghafal Quran. Nah, itu namanya tawassul dengan amal saleh, ya. Kemudian fahada jaiz. Doa cara tawassul seperti ini boleh. Ammal istighatsah fahiya talab min ghairillah. Adapun istighatsah kepada selain Allah adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, ini kekeliruan. Jadi beda antara tawassul dengan istighatsah. Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Fataqul ya Rasulullah farrij 'anna. Wahai Allah, dengan istighatsah dari selain Allah adalah meminta pertolongan kepada selain Allah. Seperti misalkan berkata, wahai Rasulullah, bebaskanlah kami. Nah, ini berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah. Ini bukan tawassul. Paham ini? Ini bukan tawassul. Kalaupun dikatakan tawassul, Rasulullahnya sudah meninggal. Ya, makanya mereka itu membuat sebuah ajaran bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggal. Nabi Muhammad SAW tercipta dari cahaya, agar tetap bisa bertawassul ataupun beristighatsah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jadi bedakan antara istighatsah dengan tawassul. Kalau ada orang mengatakan contoh tawassul adalah wahai Rasulullah, berikanlah rezeki kepada kami, ini namanya tawassul. Salah, itu namanya apa? Istighatsah, minta pertolongan. Ini tidak boleh. Fahadha ghairu jaiz, ini tidak diperbolehkan. Wa huwa syirkun akbar, dan bahkan termasuk syirik besar. Liqaulihi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Nah, lihat, jelas ya. Janganlah kamu beristighatsah kepada selain Allah, karena istighatsah termasuk bagian dari doa. Jadi tidak sama antara tawassul dengan istighatsah. Jadi kekeliruan mereka adalah menyamakan antara tawassul dengan apa? Istighatsah. Kalau ada orang mengatakan wahai Rasulullah, berikanlah saya rezeki, ketenangan hidup, anak dan seterusnya, ini berarti tawassul atau istighatsah? Istighatsah kepada selain Allah. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. So, bagaimana yang sudah saya katakan tadi? Apa susahnya berdoa langsung kepada Allah? Memurnikan doa hanya untuk Allah, apa susahnya? Ya, wah berarti kita tidak cinta kepada wali-wali Allah. Siapa yang bilang? Malah bentuk cinta kita adalah
mengamalkan ajaran orang-orang saleh, yaitu apa? Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam buku terjemahan kita cuma sampai situ, tetapi kalau kita lihat buku aslinya ada tambahan, yaitu qul inni la amliku lakum dharran wala naf'a. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki bagi kalian penahan mudarat atau wala rasyada, dan pemberi petunjuk. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh berdoa kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tidak memiliki tidak mampu memberikan kebaikan, tidak mampu menahan kemudaratan, tidak mampu memberi petunjuk. Ya. Kemudian, qul innama ana ad'u rabbi wa la usyriku bi syai'an. Katakanlah sesungguhnya aku berdoa kepada Rabbku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah, kenapa kita berdoa kepada Rasulullah? Ya, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Qala asy-sya'ir, ahli syair berkata, "Allah as'alu an yufarrija karbana wa fal karbu la yamhuhu illallah." Hanya kepada Allah kami memohon agar membebaskan kami dari kesulitan. Kesulitan tidak ada yang menghilangkannya kecuali Allah. Makanya saya katakan di awal tadi, apa susahnya apa? Meminta langsung, ikhlas berdoa hanya kepada apa susahnya? Bahkan tidak ada ruginya, bahkan malah keuntungan. Karena Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Kuasa, Maha pengabulkan doa. Tetapi itulah bisikan-bisikan syaitan. Ya. Sehingga akhirnya seseorang tidak berdoa secara ikhlas. Ikhlas itu kan artinya murni, hanya kepada Allah semata. Harus ada perantara dengan alasan-alasan yang begitu banyak tadi. Ya. Nah, inilah bab atau poin berdoa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bagaimana dengan harta warisan dari orang tua dengan hasil riba? Apa sebaiknya diterima? Maka jawabannya adalah harta warisan yang dari hasil riba, maka jika itu hak milik orang tua, jika ditinggalkan oleh orang tua berarti berpindah statusnya menjadi harta waris. Berarti harus dibagikan kepada ahli waris, dan ahli waris yang menerima harta riba dari hasil warisan orang tuanya, maka berhak dia untuk mengambilnya, karena dia bukan yang melakukan riba. Yang berdosa adalah pelaku ribanya. Tetapi itu kalau ditanya boleh atau tidak boleh. Tapi kalau seandainya ditanya mana yang lebih afdal, diterima atau tidak, jawabannya lah tidak. Karena itu harta kotor, harta panas, dan seterusnya. Allahu a'lam. Kadang sebab syar'i lebih berpengaruh daripada sebab kauni, dan kalau boleh jujur, hati ini lebih mendahulukan sebab-sebab kauni daripada sebab syar'i. Apakah hal ini termasuk tercela dan berakibat dosa dikarenakan hati lebih bersandar kepada sebab kauni? Bersandarnya kepada Allah. Sebab kauni atau sebab syar'i hanya sebab, tidak boleh bersandar kepada sebab. Ya, jadi dua-duanya keliru. Bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah. Sebab kauni dikerjakan, sebab syar'i dikerjakan. Mungkin maksud bertanya, Ustaz, kalau kita memilih sebab kauni lebih besar dibandingkan sebab syar'i, maka boleh saja, tidak mengapa. Yang penting bersandarnya tetap kepada siapa? Pada Allah. Tapi ingat, sebab syar'i lebih mujarab dibandingkan sebab apa? Kauni. Wallahu a'lam. Apa hukumnya Ustadz tatkala seseorang yang sudah wafat, misal dia seorang ahli maksiat semasa hidupnya atau kafir, lalu mengatakan kamu sudah tenang di sana, di tempat surga terbaik, nanti pasti kita berjumpa di sana? Jawabannya adalah ini doa saja. Kalau orang kafir nggak boleh didoakan seperti itu.
Tetapi orang yang bermaksiat yang muslim masih boleh. Wallahu a'lam. Keyakinan pada tempat-tempat keramat seperti kuburan wali, kemudian berdoa di situ kepada Allah karena yakin tempat mustajab, apakah itu termasuk kesyirikan? Jawabannya adalah tidak. Kesyirikan itu ketika terjadi penyamaan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Adapun menganggap kuburan wali ini penuh keramat, penuh berkah, maka ini tidak termasuk kesyirikan, akan tetapi termasuk dari sesuatu yang mengada-ngada karena memerlukan dalil. Berkata tanpa dasar ilmu, ya. Karena itu memerlukan dalil, ya, para ikhwah. Adapun disebut kesyirikan tidak. Nah, bagaimana kita berdoa dengan seorang wali orang saleh baik, namun dia menyampaikan atau menitikkan doa kita kepada orang saleh yang sudah mati? Kita ini minta kepada yang masih hidup, pian minta yang kepada sudah mati. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana itu? Maka jawabannya, jika kita tahu orang yang kita mintai doa ini minta kepada orang yang sudah meninggal, jangan dimintai. Ya, jangan dimintai. Wallahu a'lam. Untuk salawat di sini sebutkan salawat titik-titik. Apakah ada tuntunannya? Saya tidak bisa menerima pertanyaan yang menyebutkan nama merek gitu ya, karena nanti menjadi kisruh di masyarakat. Tapi sebutkan saja dalam salawat itu ada ini, ada ini, ada ini. Gitu ya. Nah, yang jelas asal hukum bersalawat dengan lafaz apapun boleh selama tidak ada penyimpangan di dalam lafaznya. Tetapi salawat yang paling utama salawat yang dipakai ketika kita sholat, yaitu salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saat itu ditanya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak langsung menjawab karena belum dapat wahyu. Yang ketiga, baru setelah dapat wahyu beliau mengatakan ucapkanlah. Maka ini salawat yang paling utama. Saking utamanya dibawa di dalam setiap sholat. Ya, Allahu a'lam. Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab, padahal sebab itu bukan sesuatu yang menentukan. Lalu apa hikmahnya Allah menjadikan sebab? Jawabannya adalah agar kita berusaha. Ya, agar kita berusaha. Dan usaha itu ada dua. Usaha syar'i, usaha kauni. Ya, usaha syar'i, usaha kauni. Allah sanggup saja mengatakan antum gak usah nikah. Kata Allah, kun fayakun, punya anak 9. Sanggup gak Allah? Sanggup. Ya, tetapi agar kita berusaha dan agar kita di dalam agama Islam menganut sebab akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Wallahu a'lam. Itu hikmahnya. Apa hukumnya istighatsah berjamaah? Kalau kepada Allah boleh. Misalkan nih, saya sekarang di hadapan, kemudian kita katakan Allahumma aghithna ya Allah, istighatsah karena mungkin dalam keadaan kering kerontang, tidak ada air selama 2 tahun, maka saya berdoa, antum mengamini, boleh saja. Terkadang boleh, ya, terkadang-kadang boleh. Kalau seandainya dirutinkan maka memerlukan dalil kalau bersama-sama. Ya, yang penting berdoanya, istighatsahnya hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap istri untuk suami melarang untuk menuntut ilmu agama, kajian dan lain-lain, dan melarang melakukan sholat sunnah dengan dasar ibadahnya seorang istri tidak akan membawanya ke surga? Ini ajaran dari mana lagi? Sholat sunnah dianjurkan, ya, dan menghantarkannya ke dalam surga. Salah satu penyebab masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Mungkin dia ingin mengatakan, kamu taat saja kepada saya wahai istriku, ridhaku adalah surgamu. Betul itu, tidak diragukan. Tetapi sholat sunnah juga mendatangkan ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini kita harus objektif ya. Mungkin sang istri ini terlalu sibuk dengan sholatnya, suaminya akhirnya tidak dilayaninya. Nah, ini keliru juga, tidak boleh. Bahkan kalau seandainya
ada suami, ada istri puasa sunnah dengan izin suami, dan suami pada waktu itu ada di rumah, lalu sang suami ingin merusak puasanya istri dengan menggaulinya, maka sang istri ridha, harus ridha. Ya, tidak mengapa sang suami membatalkan puasa istri yang sunnah. Ya, yang sunnah. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Tapi Ustaz, kalau suami sudah adanya. Baik. Kalau suami meminta saya, meminta melayani dia saat saya sedang sholat sunnah, dibatalkan juga atau enggak? Maka jawabannya beda. Kalau puasa itu kan berjam-jam, ya kan? Kalau sholat sunnah cuma beberapa menit. Kalau puasa, ya, ditahan, maka suami bisa poligami. Kamu kan mau nggauli aku jam 9, jam 10 apa nikah lagi? Tapi kalau sholat sunnah sebentar saja, 2 menit, 3 menit, habis itu dilayani suaminya. Nah, cukup kiranya ya. Terkait mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal, apakah doa tersebut bisa menolongnya dari siksa? Seperti yang diketahui bahwa doa tidak sampai kecuali dari anak soleh dan amalnya semasa hidup. Jawabannya, doa bukan hanya dari anak soleh saja. Salah satu doa kaum muslimin sampai kepada kaum muslimin yang sudah meninggal, dalil yang paling kuat adalah sholat apa? Sholat jenazah. Salat jenazah itu dalil yang paling kuat bahwasanya doa kaum muslimin sampai kepada kaum muslimin yang sudah meninggal, meskipun bukan keluarga. Kalau tidak sampai, tidak akan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi boleh berdoa untuk orang yang sudah meninggal, meskipun yang mendoakan bukan anak kandung. Allah berfirman, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Nah, jadi boleh berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal, agar orang yang sudah meninggal diampuni, boleh. Demikian. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kita sambung pada bulan depan. Ahad keempat bulan depan. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan kita dalam umur, dalam kebaikan dan ketaatan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.